kontroversi. Kita akan lanjutkan kembali. Bang Nasir, jadi apakah Anda melihat ada kepentingan politik tertentu di balik kompaknya partai-partai koalisi pendukung pemerintah untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada? Iya, memang di politik ini kan mayoritas itu kan menentukan ya. Oleh karena itu ketika misalnya kekuatan-kekuatan politik itu punya pendapat dan kemudian pendapat itu dikonsolidasikan lalu diputuskan, ya tentu kita harus ikut ya. Artinya walaupun misalnya awalnya kita menyuarakan hal-hal yang berbeda. Tapi saya pikir kekuatan-kekuatan politik DPR juga begitu. Masing-masing misalnya praksi-praksi itu punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi ketika sudah diputuskan ya kita harus ikut ya, meskipun kemudian di luar kita bisa juga berpendapat ya terkait dengan apa yang diputuskan oleh lembaga politik seperti DPR tadi itu. Jadi ya tentu saja bahwa keputusan-keputusan politik itu pasti ada latar belakang yang melatar belakanginya, ada maksud dan tujuannya lah kira-kira itu bahasa yang sederhananya. Nah itu yang saya mau tanya ke Anda, Bang Nasir, jadi maksud dan tujuannya menurut Anda apa? Jadi memang ini seperti ini, kalau seperti kata pepatah juga ya, sudah gaharu cendana pula. Kira-kira gitu. Jadi memang ini kadang-kadang kita tahu tapi sulit kita untuk ungkapkan. Ungkapkan ya. saja di sini Bang Nasir. Maksudnya begini, begini, bahwa memang ya ketika kemudian diundur 2024 kan ada sejumlah alasan. Ya. Ada sejumlah alasan, tadi sudah sempat disinggung soal efisiensi, soal efektivitas, soal bagaimana penghematan anggaran supaya rakyat tidak disibukkan, katakan begitu. Ya, tidak disibukkan, tiap tahun rakyat disibukkan dengan pilkada, lalu pilkada itu kemudian mengundang kerusuhan. Jadi apa? Begitu kan? Sehingga kemudian diperlukan satu sikap bagaimana ada pilkada serentak. Ya. Nah, dan tentu saja memang orang bisa berbeda-beda seperti saya katakan tadi. Kalau kemudian diputuskan 2024 ya tentu saja masing-masing partai, masing-masing kekuatan politik ketika itu sudah diputuskan ya tinggal mengambil langkah-langkah saja, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Dan memang supaya mudah, Zilvia, saya kira kita lihat aja dampaknya. Kita nggak usah bicara motifnya ya. Kita lihat dampak dari keputusan. Saya baru mau berbicara soal dampak. Ya, Ada yang jelas akan ada kekosongan jabatan kepala daerah. Ada 271 kalau itu dampak sampai 2024. Itu dampak administrasinya ya. Pertama dampak politik dulu. Dampak politik dulu. Akibat penetapan tidak direvisi itu adalah sejumlah pihak potensial untuk secara politik kehilangan panggung, terutama kepala daerah yang populer gitu. Nah itu kan dampaknya. Siapa yang diuntungkan? Ya itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kita bisa analisis itu satu. Yang kedua dampaknya itu tadi, dampaknya adalah akan ada lebih dari 270 daerah yang akan memiliki pejabat kepala daerah dalam waktu yang lama, sampai 2 tahun. Gitu. Bahkan lama di dunia. Bahkan bisa 3 tahun. Konsekuensinya seperti apa itu kalau misalnya terlalu lama diisi oleh PLT? Pertama, kepala daerah itu jabatan politik. Itu artinya jabatan yang harus mendapatkan mandat dari rakyat. Satu, karena itu kalau terlalu lama dijabat, seharusnya pejabat itu posisinya transisional. Masa transisi 2 tahun, 3 tahun, padahal masa jabatannya 5 tahun, itu bukan transisi namanya, setengah periode itu. Ya kan? Itu satu. Jadi ada legitimasi politik yang rendah di situ. Yang kedua, meskipun beberapa pihak di Kemdagri mengatakan kewenangan pejabat kepala daerah itu sama dengan kepala daerah biasa, tapi tetap terbatas kewenangannya. Misalnya, lihat aja beberapa peraturan yang terkait dengan itu, kepala daerah yang pejabat itu tidak boleh mengambil kebijakan yang dianggap bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Itu kan artinya ada keterbatasan. Bagaimana kalau kebijakan sebelumnya itu tidak cocok lagi di masa yang cukup lama itu? Misalnya itu sebagai contoh ya. Yang ketiga, bisa timbul kecurigaan karena ini semua kan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ada kecurigaan akan kontrol dari pemerintah pusat terhadap semua proses politik. Saya ingin tanya yang terakhir nih. Yang terakhir, bisa saja potensial muncul masalah efisiensi kebijakan publik. Akan ada 17 gubernur selama setahun sampai 2,5 tahun itu dijabat oleh eselon 1. Nah, eselon 1 ini kan punya tugas juga. Lalu selama 2-3 tahun tugas mereka sebagai eselon 1 gimana? Belum lagi yang lain ya, yang 250 lebih
kepala daerah setingkat bupati dan wali kota itu. Jadi sebetulnya ada kompleksitas di situ yang Baik. tidak mau diperiksa oleh pemerintah ketika Selain itu. kompleksitas yang disebutkan oleh Mas Jayadi tadi, Mas Henry, apakah betul partai penguasa akan diuntungkan dengan adanya PLT? Karena PLT ditunjuk, pemerintah punya wewenang untuk menunjuk siapa yang menjadi PLT, dan PLT ini bisa mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan penguasa, termasuk partai penguasa. Ya, saya rasa salah satu tujuan dibuatnya undang-undang yang ini memang itu salah satunya. Kenapa demikian? Karena dengan keleluasaan pemerintah pusat meletakkan PLT-PLT itu, maka otomatis lah sudah menjadi rahasia umum, akan lebih mudah memang dikontrol. Makanya kan isunya itu kemudian jadi liar, termasuk masuk ke isu reshuffle nanti yang katanya akan ada tukar tempat antara Pak Cahyo dan Pak Tito tuh, karena PDI Perjuangan kemungkinan besar tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk meletakkan PLT-PLT itu. Nah, hal ini diperparah lagi dengan usulan pemerintah memundurkan lagi pemilu presiden itu jadi di Mei. Yang otomatis akhirnya KPU mengatakan, wah kalau Mei berarti kita mesti mundur lagi ke 2025 Februari. Nah itu kan jadi mundur-mundur terus, memperparah yang berbagai hal yang tadi disampaikan oleh Bang Jayadi. Nah makanya saya katakan tadi pada saat kita break, ini pemerintah seperti mengkudeta KPU dengan menyampaikan tanggal penentuan kapan pemilu dilakukan. Padahal kan memang itu wewenang KPU untuk menentukan kapan pemilu dilakukan. Ini pemerintah ini harusnya mempersiapkan transisi aja gitu. Kan ini isu-isunya alasannya jadi kemana-mana gitu. Termasuk ada matahari kembar lah, kemudian ada COVID, bahkan ada isu anggaran dan lain-lain. Oke. Partai penguasa akan diuntungkan dengan adanya PLT ini, Bang Junimat, termasuk ini untuk PDIP ada tukar guling segala isunya dengan Menpan RB dengan Pak Tito. Begini ya, tidak ada istilah partai penguasa. Ya, sekarang ini kan memang Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan pengusung. Tetapi jangan lupa, ya, di samping PDI Perjuangan ada Golkar. Sedemikian banyak. Ini koalisi partai, Mbak. Ini kan koalisi. Kan tidak bisa dilepas juga ini. Ya, seperti terakhir misalnya PAN kembali masuk koalisi. Nah ini menarik, Mbak. Iya kan? Masuk kembali jadi koalisi. Nah, kalau pertanyaan apakah diuntungkan? Kalau kami sih biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Ini menarik komentarnya Bang Junimart ini. Seperti misalnya dalam PDI Perjuangan itu, ya kita tetap menghormati hukum. Undang-Undang 10 2016 mengatakan bahwa otoritas untuk penentuan pesta demokrasi adalah KPU. Kita ikut KPU saja. KPU mengatakan Februari, kita ikut Februari dong. Kan begitu. Meskipun PDI Perjuangan harusnya bertentangan dengan keinginan pemerintah yang ingin Mei 2024. Ini bukan masalah bertentangan. Kita taat hukum. Kan begitu. Mas Andri tadi mau berkomentar sedikit. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Bang Junimart yang mengatakan bahwa tidak ada partai penguasa. Jangan-jangan ini kode untuk bagi-bagi kursi lagi untuk PLT tadi gitu. Oke. Boleh nanti ditanggapi ya Bang Junimart, Pak Zulfikar, tapi kita harus jeda lagi pemirsa, masih ada satu segmen kontroversi akan kembali usai jeda.